Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG-PAI dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurpai, mengajar di SPN 1 Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG BES 2 dari Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor NIM 25404110063. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 11 pada materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Jalan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa 'allamna rushdan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alvero Anugrah Ibrahim, Alfi Ramadan, Anwar Isa, Muhammad Afir, Muhammad Bintang Kurniawan, Muhammad Dafar Ibrahim. Mari kita pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Di bab pertama kita membahas tentang apa? Tentang bab pertama kita membahas tentang berpikir kritis. Berpikir kritis kita ulas dulu sebentar. Berpikir kritis itu seperti apa? Nah, berpikir secara cepat dan tepat. Oke, silakan anak-anak dilihat di buku paketnya di materi bab yang kedua ya. Kita akan membahas tentang bagaimana ya cara iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, di sini ya di materi bab yang kedua ini nanti ya setelah Bapak akan jelaskan dulu ya tentang tujuan pembelajarannya apa aja akan kita bahas. Nanti setelah itu kalian Bapak akan tugaskan kepada kalian untuk bikin kelompok. Tujuan pembelajaran kita pada bab kali ini, pertama Bapak akan jelaskan sedikit kepada kalian. Pertama adalah menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ini adalah salah satu daripada cabang iman. Sedangkan kita tahu rukun iman itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua malaikat, ya. Keempat, keenam hari kiamat. Nah, dari pokok iman itu ternyata bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan iman itu? Salah satunya adalah dengan cara memenuhi janji. Silakan bikin kelompok. Ya. Ya, silakan. Ya, boleh silakan. Mana nih? Ini kelompoknya sesuai dengan yang telah kita bentuk minggu kemarin ya. Ya, silakan kalian diskusikan.
dipresentasikan oleh kalian. Ya. Ya, diskusinya Bapak kasih waktu sekitar 10 menit, silakan. Sudah siap? Sudah siap? Siapa? Oke. Yang sudah siap dari kelompok ini aja dulu. Nah, nanti yang sisanya silakan HP-nya untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, yang sudah siap silakan maju ke depan, silakan bawa HP-nya boleh. Yang sisanya boleh ditaruh HP-nya di sini ya, biar kita lebih fokus ya untuk menyaksikan atau memperhatikan teman-teman kita yang presentasi. Maka silakan mulai ya. Kami dikumpulkan di sini semua, kecuali yang akan presentasi silakan dibawa. Oke, silakan. Tadi yang mau bertanya silakan boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, jadi kami ingin mempresentasikan tentang memenuhi janji. Untuk pengertiannya, memenuhi janji adalah tindakan merealisasikan ucapan atau komitmen yang telah dibuat menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan keinginan seseorang. Dalam Islam, tindakan ini adalah ajaran penting yang dapat mengantarkan seseorang kepada cinta Allah dan derajat yang tinggi di sisinya. Selain terhindar dari sifat munafik dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya itu ada kesimpulan memenuhi janji. Keimanan seseorang tercermin dalam sikapnya terhadap janji, rasa syukur, ucapan, dan bagaimana ia memperlakukan sesama. Memenuhi janji adalah tanda tanggung jawab dan integritas seseorang. Seorang muslim bersyukur kepada Allah, membawa keberkahan dalam hidup, menjaga lisan, menghindarkan kita dari dosa dan konflik sosial. Selanjutnya ada yang Dari saya juga dari kelompok 3 ingin tanya, saya kepada kalau kita sering mengingkari janji. Saatnya jam kelima. Apa akibatnya kalau kita sering mengingkari janji? It's time to begin the fifth lesson. Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah kita sebutkan juga bahwa akibat dari tidak memenuhi janji atau memenuhi janji, yang pertama bisa menurunkan kepercayaan orang lain. Yang kedua bisa dimurkai Allah, malaikat dan manusia. Yang ketiga masuk dalam golongan orang-orang munafik. Oke, kita tutup ya sesi pertanyaannya. Sekian dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada lagi yang kelompok Indonesia belum maju presentasi, ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada yang bernama Saat dan Salma kelas 10 untuk mengambil peralatan PR8 di Piket. Syukur secara berbahasa berasal dari kata syakar yang artinya berterima kasih, memuji dan mengakui kebaikan. Secara istilah dalam Islam, syukur adalah sikap seorang hamba yang menyadari, mengakui serta memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan dengan cara yang benar sesuai dengan syariatnya. Kebalikan dari syukur adalah kufur, yaitu mengingkari karunia Allah atau menggunakannya untuk hal yang tidak diinginkan. Syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tapi mengaku tidak asal pertama hati, yaitu meyakini sepenuhnya bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bisa dari Allah dan mengucapkan rasa terima kasih dan hari perbuatan menggunakan nikmat dengan cara yang bermanfaat dan bermanfaat. Ini udah dikasih nikmat sama Allah ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bino dari kelompok 3 absen 25. Izin bertanya, misalnya kita udah dikasih nikmat banyak sama Allah, cuman kita nggak tahu itu cara bersyukur gimana, itu gimana syukurnya? Ini menjawab pertanyaan dari Indo, yaitu dengan tadi yang sudah disampaikan secara penanganan ini, yaitu bukan cuma syukur pada hal yang positif, berarti perbandingan sosial, hubungan sosial dan berbagi nikmat dengan para ulama. Ada juga berbagai kebiasaan, yaitu orang yang mengumbar air yang berarti memiliki kehidupan kelemahan seorang yang bersifat pribadi dan tidak seharusnya diketahui oleh publik. Sekali dengan tujuan untuk mempermalukan atau menunjukkan yang lebih baik. Orang tua atau lebih baik terus. Oke, terima kasih murid-murid semua ya, siswa-siswi ya. Silakan untuk jawabannya ya. Oke, dari pemaparan dari teman-teman kita tadi, dari topik yang pertama yaitu tentang memenuhi janji, topik yang kedua tentang mensyukuri nikmat, yang ketiga adalah
Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil dari Universitas 19. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama yaitu kan memenuhi janji. Materi memenuhi janji merupakan di mana seseorang harus memenuhi janji. Di mana kalau misalkan seseorang tersebut tidak memenuhi janji, maka orang tersebut akan mendapatkan balasannya dari Allah. Sedangkan kalau misalkan kita memenuhi janji, maka kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain dan lain-lain. Nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Ini untuk mungkin sejauh mana pemahaman kalian. Nomor 1, sebutkan macam-macam memenuhi janji. Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari? Sudah apa saja? Yang sudah siap nanti boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembelajaran hari ini. Ada yang mau memberikan kesan dan pesan untuk pembelajaran kali ini? Silakan. Ada? Ya, silakan nanti. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hasan Syabani dari kelompok 2 Seperti saya di sini, itu saya ingin menjelaskan mengenai kesan dan pesan dari pembelajaran hari ini. Nah, kesan dan pesan dari saya itu hari ini saya akhirnya bisa belajar mengenai hal-hal baru yang sudah pernah diajarkan, tapi lebih detail lagi. Mulai dari memenuhi janji, dari janji apa saja yang harus kita lakukan. Kalau kita mengingkari janji, pasti kita bakal dosa dan lain-lainnya. Persiapan untuk minggu depan ya, kita akan masuk ke materi yang baru. Minggu depan materi kita tentang apa? Menghindari perkelahian remaja dan narkoba. Menghindari perkelahian remaja, minuman keras dan narkoba. Persiapan materi yang akan datang, tolong diliterasi dengan baik ya, dan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya ya, bisa diaplikasikan oleh kehidupan kalian sehari-hari. Lebih yang mohon maaf dari Bapak apabila ada kata-kata